Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Moelisya dengan NIM 111240477 kelas 4F akan menjelaskan bagaimana pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pengurangan dana transfer ke daerah dengan alasan efisiensi fiskal nasional. Akibatnya, pemerintah daerah mengalami penurunan anggaran yang cukup signifikan dan harus menaikkan pajak daerah seperti PBB dan retribusi parkir untuk menutup kekurangan anggaran. Kebijakan ini menimbulkan protes dari masyarakat karena dianggap memberatkan. Sementara pemerintah daerah berpendapat bahwa kebijakan pusat telah mengurangi kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Pertanyaannya di sini, analisis apakah kebijakan pengurangan TKD oleh pemerintah pusat sesuai dengan prinsip otonomi daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia? Apa saja teori yang digunakan? Pertama, analisis kebijakan pengurangan TKD terhadap prinsip otonomi daerah dalam NKRI. Kebijakan pengurangan transfer ke daerah pada dasarnya masih dapat dianggap sesuai dengan prinsip otonomi daerah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia selama dilakukan berdasarkan kewenangan konstitusional pemerintah pusat dan tidak menghilangkan hak daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dalam negara kesatuan, kekuasaan tertinggi tetap berada pada pemerintah pusat, sedangkan daerah memperoleh kewenangan melalui desentralisasi. Teori yang dapat digunakan adalah teori desentralisasi dan teori negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, pemerintah pusat memiliki kewenangan utama untuk mengatur kebijakan nasional, termasuk kebijakan fiskal dan anggaran negara. Daerah tidak memiliki kedaulatan sendiri, melainkan kewenangan yang diberikan oleh pusat. Dalam teori desentralisasi, daerah diberikan hak mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri agar pelayanan publik lebih efektif. Otonomi daerah bertujuan untuk menciptakan kemandirian daerah termasuk dalam pengelolaan keuangan. Namun, jika pengurangan TKD ini dilakukan secara drastis sehingga menyebabkan daerah tidak mampu menjalankan pelayanan publik dan urusan wajib daerah, maka hal tersebut dapat dianggap bertentangan dengan semangat otonomi daerah sebagaimana diatur dalam pasal 18 Undang-Undang 1945 dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah. Artinya, secara hukum, pusat memang berwenang mengurangi TKD, tetapi secara prinsip otonomi daerah, kebijakan tersebut harus tetap memperhatikan kemampuan daerah menjalankan fungsi pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua itu hubungan kewenangan pemerintahan pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, hubungan pusat dan daerah bersifat pembagian kewenangan keuangan untuk pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah pusat memiliki kewenangan menentukan kebijakan fiskal nasional, mengatur APBN, menentukan besaran TKD, melakukan pengawasan terhadap keuangan daerah. Sedangkan pemerintah daerah memiliki kewenangan mengelola APBD, mengatur pendapatan dan belanja daerah, menggali pendapatan asli daerah, dan menentukan prioritas pembangunan daerah, serta hubungan tersebut mencerminkan hubungan subordinatif karena daerah tetap berada di bawah pusat dalam negara kesatuan. Hubungan koordinatif ini karena pusat dan daerah harus bekerja sama dalam pembangunan dan pelayanan publik. Hubungan keuangannya yaitu pusat membantu daerah melakukan dana transfer agar ketimpangan antara daerah dapat dikurangi. Dalam desentralisasi fiskal, daerah tidak sepenuhnya mandiri karena masih bergantung pada transfer pusat. Oleh sebab itu, ketika TKD dikurangi, kemampuan daerah dalam menjalankan kewenangannya ikut terdampak. Selanjutnya itu yang ketiga, pertanyaan ketiga, apakah kenaikan pajak daerah dapat dibenarkan secara hukum? Tindakan pemerintah daerah menaikkan pajak daerah pada prinsipnya itu dapat dibenarkan secara hukum selama dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dan asas pemerintahan daerah. Dasar hukumnya itu terdapat dalam Undang-Undang Pasal 18 tahun 1945, Undang-Undang tentang pemerintahan daerah, Undang-Undang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Daerah ini memiliki hak menggali sumber PAD termasuk melalui pajak-pajak daerah dan retribusi daerah. Karena itu, kenaikan PBB atau retribusi parkir dapat dilakukan sebagai upaya menutup kekurangan anggaran akibat mengurangi TKD. Namun, kebijakan tersebut harus memenuhi asas-asas pemerintah daerah, yaitu asas legalitas, yang artinya
pajak harus ditetapkan melalui peraturan daerah, tidak boleh sewenang-wenang. Selanjutnya itu asas kepentingan umum, kebijakan tidak boleh terlalu membebani masyarakat. Asas keadilan, penarikan pajak harus proporsional dengan kemampuan masyarakat. Selanjutnya itu asas efisiensi dan efektivitas, pajak digunakan untuk kebutuhan daerah dan pelayanan publik. Selanjutnya asas akuntabilitas, pemerintah daerah harus transparan mengenai alasan kenaikan pajak. Apabila kenaikan pajak dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas, terlalu memberatkan masyarakat atau hanya menutupi buruknya pengelolaan anggaran, maka kebijakan tersebut dapat dipersoalkan secara hukum maupun administrasi. Jadi, kesimpulannya, kenaikan pajak daerah dapat dibenarkan secara hukum sebagai bentuk pelaksanaan otonomi daerah dan kemandirian fiskal, tetapi pelaksanaannya tetap harus sesuai asas pemerintahan yang baik dan tidak merugikan masyarakat secara berlebihan. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.